Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Ya bukan beberapa lagi, tetapi banyak sekali ya sahabat di channel Ruang Batin ini yang sudah WA ke Mas Admin ya, ataupun ke admin saya itu banyak juga gitu loh. Dalam arti begini sobat, mereka itu banyak yang berkeluh kesah ataupun bertanya seperti itu. Nah, pertanyaannya itu seperti apa? Nah, makanya dengan saya publikasikan biar semua bisa dapat pemahaman gitu loh. Biar bisa dapat pengertian. Kan seperti itu. Nah, kalau saya menjawab satu persatu lewat jalur WA itu kan sangat banyak sekali. Saya rasa tidak mungkin karena saya juga banyak tugas gitu loh. Ya. Sekali lagi karena saya banyak tugas menangani, ya banyak juga nih sahabat dan Ruang Batin yang ada beberapa hal yang harus perlu saya tangani, kan seperti itu. Makanya sekali lagi tidak mungkin saya balasin satu persatu karena banyak sekali pertanyaannya. Nah, maka dari itu saya publikasikan. Oke sobat ya, kita pelan-pelan masuk ya untuk pembahasan kita hari ini ya. Seperti ini sobat ya, banyak pertanyaan itu yang mengatakan begini ya, Mas Dani ya, kenapa sih saya ini kok ketika sudah menjalankan kebaikan ya, dalam hal ini ya mungkin sholatnya dijaga lah, ya entah sholat wajib, entah sholat sunnah, ya. Entah puasa wajib, entah puasa sunnah, entah zikir biasa ataupun zikir entah zikir biasa ataupun zikir khusus, ya. Itu kenapa kok selalu ada kegagalan di situ, gitu loh. Tidak ada sebuah respon, tidak ada sebuah ekspektasi yang wujud seperti yang saya harapkan. Nah, rata-rata kalau saya saring sih, ya memang seperti itu pertanyaannya, gitu loh. Nah, sekarang saya balikan lagi, ya gitu loh. Ketika kalian merasa sudah apa ya, sudah beribadah lah, katakanlah seperti yang saya jelaskan tadi, entah sholatnya dijaga dan lain-lainnya. Nah, sekarang saya balik tanya, nah gitu loh sama kalian ini, apakah tata caranya ataupun pengaplikasiannya ini sudah betul di situ? Sudah benar, sudah tepat di situ? Itu yang harus dipahami. Nah, ketika kita tata caranya mungkin tidak tahu ataupun kurang tahu, ya, plus pengaplikasiannya kita salah di situ, ada miss di situ. Nah, maka yang menjadi jawaban ya memang seperti itulah kalau tidak adanya sebuah keberhasilan. Karena apa? Sudah ada salah di situ, sudah ada miss di situ. Ya, mungkin tata caranya ataupun permohonannya ataupun cara mengaplikasikannya itu loh. Nah, sekali lagi maka jawabannya ya pantesan saja di situ tidak ada keberhasilan, tidak ada keterwujudan di situ. Nah, gitu loh maksud saya. Sekarang gini sobat ya. Ketika ini bukan apa ya, dalam arti ini sudah saya survei ya dari banyak orang itu ya. Gitu. Ya, sudah saya survei nih, apalagi yang konsultasi sama saya ini sudah tidak bisa terhitung lagi jumlahnya, sangat banyak sekali. Maksud saya begini,
Saya tuh terkadang berpikir gitu, ketika seseorang itu terhantam masalah ataupun terhantam problem ataupun konflik apapun, entah ringan bahkan sampai yang terberat pun ya, nah gitu loh. Kenapa kok mereka ini ketika sudah gagal untuk mencapai keberhasilan, gagal untuk membuat terwujudan yang sesuai ekspektasi kita, kenapa kok masih mencari jalan keluar? Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami. Ketika kita terhantam masalah, sekali lagi terhantam konflik, entah ringan, apalagi yang sangat beban berat sekali, gitu. Dan kita ingin mencari jalan keluar, sudah tahu jalan keluar itu tidak ada hasil, kok tetap banyak sekali ya terkadang orang-orang itu yang masih tetap mencari yang namanya jalan keluar. Itu yang menjadi problem utama. Belum kita masuk agak jauh ya. Nah terus ketika kita ada masalah atau problem, apa yang mesti saya lakukan? Kok mencari jalan keluar tidak boleh? Padahal secara logika ya memang seperti itu. Kalau kita kena masalah, ya kita harus mencari jalan keluar. Nah, ya memang secara logika seperti itu. Nah, tetapi kenapa kok saya masih mengatakan itu kurang tepat, bahkan itu salah? Karena menurut survei, ya apalagi yang sudah konsultasi sama saya, ketika mereka terhantam sebuah masalah sobat, dan ingin mencari jalan keluar untuk memecahkan suatu masalah agar menjadi keberhasilan, itu 80% ya, bahkan 85% itu justru mengalami kegagalan di situ. Mengalami tidak berhasil. Ya kenapa? Karena yang dicari jalan keluar. Nah, ketika jalan keluar itu sudah tidak menghasilkan, sudah tidak bisa memecahkan masalah kita, yang seharusnya kita lakukan apa? Ya mencari jalan kembali, mencari jalan balik, jangan dipaksa jalan keluar saja, nggak akan ketemu. Gitu loh. Yang saya katakan tadi, kalau kita mencari jalan keluar, ya 80% bahkan sampai 85% ini pasti di situ saya yakin ada kegagalan di situ. Nah, kalau kita mencari jalan balik ya ataupun mencari jalan justru kita mencari jalan balik ataupun mencari jalan kembali. Nah, di situ bukan hanya 85%, bukan hanya 90%, bahkan 100% saya berani jamin pasti akan berhasil di situ. Pasti akan berhasil di situ. Justru yang membuat keberhasilan kita ini apa? Bukan jalan keluar, tetapi jalan balik ataupun jalan kembali. Itu yang membuat kita ini berhasil 100%. Nah, gitu loh. Nah, untuk mereka-mereka yang sudah beli media sama saya, plus adanya sebuah bimbingan, itu saya arahkan. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil, banyak yang ada peningkatan. Entah asmaranya yang kacau, pekerjaannya, rezekiannya, atau keuangan, kesehatannya, dan lain-lain. Ini rata-rata banyak yang berhasil. Nah, gitu loh. Dan mereka itu sayangnya apa? Sayangnya tidak mau saya publikasikan. Nah, gitu loh. Mereka tidak mau. Gak usah dipublikasikan lah Mas Dani, cukup saya yang tahu, cukup saya yang merasakan. Mereka rata-rata bilang seperti itu. Ya, saya tidak berani untuk mempublikasikan, gitu loh. Nah, seperti itu, sobat. Jadi pemahamannya harus seperti itu. Jangan dipaksakan. Kalau ada masalah, ada problem, kita sudah mencari jalan keluar dan itu sudah tidak berhasil. Kenapa kok kita paksakan mencari jalan keluar? Ya seharusnya kan kita harus mencari jalan kembali saja, jalan balik aja. Itu yang akan berhasil, justru yang akan berhasil 100% saya berani jamin itu akan berhasil. Ya. Kenapa seperti itu? Karena begini loh sobat ya. Yang pertama, kalau kita ingin mencari adanya sebuah keberhasilan, keterwujudan apapun itu, impian kita, cita-cita kita ya, di berbagai faktor ya, gitu. Kita harus sadar diri sobat. Dalam arti kita harus memahami siapa kita ini, siapa diri kita. Kalau orang Jawa sopo siro. Nah itu. Kan seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa memahami seperti itu sobat, ya kita kesulitan, kita maunya hanya mencari jalan keluar dan keluar dan keluar saja tanpa ada keberhasilan. Yang kita rasakan, yang kita dapatkan apa? Capek, lelah, gitu loh. Itu yang akan kita rasakan. Semakin terpuruk, semakin banyak kesialan. Karena kita sudah salah. Nah, gitu loh. Salah melangkah, mencari jalan keluar. Semestinya
Semestinya jangan mencari jalan keluar, ayo mencari jalan balik saja, jalan kembali saja. Kalau sudah tahu jalan keluar ini, kita tidak mendapatkan apa-apa di situ. Gitu loh. Karena kan jelas sobat. Ya. Keluhnya itu kan seperti ini. Kenapa saya mengatakan kita ini harus sadar diri, kita ini harus mengetahui siapa sebenarnya saya ini, siapa sejatinya saya. Itu kan sudah jelas. Gitu loh. Kita ini apa ya? Kita hidup ini adanya sebuah percikan cahaya dari Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, gitu loh. Makanya ketika ada sebuah masalah, ya saya arahkan nanti arahnya ke situ. Nah, gitu loh. Nah, sekarang balik lagi. Apakah sholat yang sudah saya katakan tadi ya, ada yang mengatakan saya ini sudah sholat ya, saya jaga sholat saya, entah 5 waktunya, entah sholat sunahnya, entah zikir umumnya, entah zikir khususnya, entah puasa umumnya, entah puasa khususnya. Nah, gitu. Kenapa kok tidak ada imbas di situ? Kenapa kok tidak ada proses keberhasilan? Ya seperti yang saya katakan tadi di awal, itu tidak ada hubungannya sobat. Itu semua tidak berhubungan kalau kita salah mengaplikasikan, kalau kita salah tata caranya. Ingat ya, harus dipahami ya. Itu tidak akan pernah berhasil, itu tidak akan pernah terhubung atau tidak ada hubungannya. Ketika kita salah mengaplikasikannya, salah pemahamannya, salah tata caranya ataupun tekniknya di situ. Nah, makanya ketika ikut bimbingan sama saya akan arahkan semua di situ. Gitu loh, biar tidak ada salah caranya mengaplikasikan itu seperti apa, tata caranya seperti apa, gitu loh. Pemahamannya itu seperti apa. Sehingga apa? Sehingga timbullah kesadaran. Nah, dengan terwujudnya kesadaran nanti kita bisa mengerti siapa diri kita. Kuncinya di situ. Kalau kalian sudah memahami, ya berarti kalian ada keberhasilan. Nah, gitu loh. Nah, di situ ya. Di situ letaknya. Ibarat begini sobat ya. Biar lebih paham lagi. Kenapa sih kita ini kok merasa sulit, ada yang merasa kesulitan terus, ada yang merasakan keterpurukan terus dalam jangka panjang. Gitu loh. Kok merasakan miskin aja. Gitu loh. Tidak ketercukupan aja. Kenapa itu semua terjadi? Dan ada juga loh yang merasakan keberuntungan terus, keberlimpahan terus, keberhasilan, kesuksesan ini terus mengikuti. Tidak ada ujungnya. Gitu. Nah, kenapa kok ada yang seperti itu? Gitu. Ibaratnya gini ya, saya kasih pemahamannya. Gini loh sobat, ketika kita ya mengalami sebuah keterpurukan ya, kesulitan di berbagai faktor, kok tidak ada berhasilnya gitu loh, dalam arti kata seperti itu. Kok selalu aja terpuruk, selalu aja kita ini miskin ya, merasa miskin dan sebagainya. Dan itu bukan dirasakan lagi, tapi memang misalkan kenyataan hidup kita seperti itu. Nah, itu kenapa kok terjadi? Ada penolakan doa dan lain-lain. Seperti ini sobat ya. Ini loh. Itu semua terjadi ya. Ketika dulu ya, entah kita sewaktu kecil itu ya, itu kita sudah menulis gitu loh. Kita sendiri sudah menulis ataupun sudah ada yang ditulis ataupun kita sendiri ini loh yang memprogram gitu, yang menulis jalan hidup kita sendiri yang menulis, kita sendiri yang memprogram. Entah orang-orang yang mungkin merasa terpuruk sampai saat ini ya, ingat ya, saat ini ya. Entah apa yang ditulis kalian dulu masing-masing. Entah apa yang kalian program dulunya itu seperti apa. Kok tiba-tiba masa sekarang terjadi hidup yang tidak enak, sengsara, miskin dan lain-lain. Nah, artinya apa? Artinya kita akan melihat film kita dari apa yang sudah kita tuliskan, dari apa yang kita sudah mainkan, dari apa yang kita program di masa lalu ya, di masa lalu itu. Nah, itu akan muncul, akan hadir di masa sekarang. Nah, seperti itu. Tidak bisa dipungkiri, memang jalannya itu seperti itu, sobat. Pemahamannya itu memang seperti itu. Nah, ketika kita masa lampau, masa lalu saat kita masih kecil pun sampai beranjak dewasa dan sampai sekarang, di situ kita
menuliskan sesuatu, pasti di situ kita menuliskan sesuatu ya, memprogram sesuatu di situ, keinginan, apalah itu. Nah, itulah yang akan menyimpan gitu loh, menyimpan memori dan itu akan tampil di masa sekarang ini, gitu loh, di kehidupan kita saat ini. Itulah yang bakal tampil. Adanya keterpurukan, ketidakberhasilan, ya, selalu dalam kekurangan, selalu dalam kemiskinan dan lain-lain. Nah, kan seperti itu. Ya sama juga, kenapa kok sampai saat ini kita merasa berkelimpahan, kita merasakan adanya sebuah keberuntungan yang luar biasa. Kenapa itu kok semua terjadi? Ya karena balik lagi, mungkin dulunya kita ya, dulunya waktu kita masih kecil, itu kita sudah menulis perjalanan kita. Kita sudah memprogram, gitu loh. Dan kita sudah membuat filmnya, sehingga apa? Ya mungkin baik, kayak gitu. Sehingga apa? Tampilnya juga baik di sini, di masa saat ini, di masa sekarang. Nah, makanya gini, perjalanan hidup manusia sobat, ya, yang dimaksud itu sekarang kan, saya tidak mengatakan yang masa datang ya. Sekarang, inilah hasil dari masa lalu kita, gitu loh. Dan tulisan-tulisan itu pasti akan hadir, pasti akan muncul di masa sekarang. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita berusaha masa sekarang ya, harap dipahami, saat ini ataupun sekarang ya, ataupun ya wis sekarang lah pokoknya, ya. Kalau kita apa ya, menulisnya itu baik, ya, memprogramnya itu baik dalam kehidupan kita. Nah, maka yang akan hadir di masa mendatang atau esok harinya itu pasti akan baik. Jadi apa yang kita tulis hari ini itu akan hadir di masa mendatang ataupun masa esok. Bahkan seperti itu. Jadi bisa dikatakan enak tidaknya, baik buruknya. Ini tergantung bagaimana masa lalu kita ke masa sekarang dan bagaimana masa sekarang ini ke masa depan. Nah, seperti itu loh. Nah, kalau kita tidak memahami seperti itu, ya kita akan kesulitan, sobat. Gitu loh. Karena kan jelas gitu loh. Semesta dalam hal ini eh, Tuhan yang Maha Esa ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kan bisa dikatakan cinta kasihnya ya, cinta murninya, keberlimpahannya itu tanpa batas. Gitu loh. Sekali lagi cinta kasihnya, Maha Penyayangnya ya, gitu loh. Keberlimpahannya gitu loh. Pedulinya akan kita ini tanpa batas. Jadi bisa dikatakan ya apa ya? Cinta murni tanpa batas lah seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa menggali sampai situ, ya kita akan kesulitan sobat. Pasti akan kesulitan di situ. Makanya semua itu ada tahap proses sama. Saya dulu juga kesulitan seperti itu. Gitu. Akhirnya menemukan sebuah kunci, oh berarti seperti ini, seperti ini. Kalau kalian bisa menerapkan, bisa memahami, ya syukur-syukur bisa memahami. Nah, itulah yang namanya derajat kalian itu akan terangkat, akan diangkat derajatnya. Akan ada kesuksesan di situ, akan ada keberhasilan, akan ada berkelimpahan tanpa batas. Gitu loh. Ya. Karena apa? Saya berani mengatakan seperti ini. Ya sudah saya buktikan, ya sudah banyak yang membuktikan gitu loh. Setelah saya arahkan, ya mereka alhamdulillah ada kesuksesan. Ibaratnya mereka-mereka ini yang sudah membeli media sama saya, ikut bimbingan sama saya, menemukan cinta murni tanpa batas ataupun keberlimpahan tanpa batas. Kan seperti itu. Nah, apakah bisa cepat, bisa lambat itu tergantung energi kita, tergantung bagaimana kita nantinya cara untuk memahami, cara untuk menjalankan teknik dan tata caranya. Bisa ada yang 1 minggu sudah berhasil. Gitu. Paling lama 1 bulan lah. Bahkan ya adalah di atas 1 bulan. Tapi tidak terlalu melampaui sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan ya itu namanya kebacut. Kan seperti itu. Banyak yang sudah berhasil dengan cepat. Apa yang dihajatkan, apa yang diinginkan. Rata-rata ini banyak yang kalau saya rasakan ya prioritasnya ini banyak yang terlilit masalah hutang. Gitu loh. Berapapun banyaknya hutangnya. Bahkan sampai 200 juta, 500 juta, 700 juta. Bisa lunas, bisa tertutup itu. Asalkan satu yaitu tadi, jangan mencari jalan keluar sobat. Carilah
Jangan mencari jalan keluar, kita harus cari jalan balik, jalan kembali. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana? Apa maksudnya jalan balik, jalan kembali? Ya silakan ikut program, kan seperti itu. Nanti saya arahkan di situ. Nah, gitu loh. Saya arahkan di situ. Terus adanya sebuah pembukaan aura nanti. Maka kalian akan lebih cepat terwujud, lebih cepat terkabul ya, sesuai ekspektasi kalian. Ada yang prosesnya itu terkabulnya itu bertahap, ada yang langsung. Begitu. Ibaratnya kalau kita berharap apa dapat rezeki 200.000 ibaratnya. Ketika ikut apa ya? Ikut berproses ya. Dalam arti ya ikut bimbingan lah dari saya. Kan ada prosesnya itu. Nah, bisa dikatakan ketika kita ingin rezeki 200.000 ataupun kita mempunyai hutang yang sangat banyak sekali. Itu memang ada yang proses langsung bisa lunas gitu loh. Atau dalam arti bisa dapat 200.000 ataupun bisa dapat langsung 100.000 atau bertahap. Sehingga kita mentok di batas minimal ataupun di batas nominal yang kita tentukan. Itu akan bisa. Akan ada proses naik. Bahkan ada yang langsung lompatan ini langsung sesuai proses nominal yang kita harapkan. Ada juga yang langsung seperti itu. Nah, gitu loh. Ya saya juga ikut senang gitu loh. Saya juga ikut bersyukur bahwa kalian ikut bimbingan saya banyak yang berhasil di situ. Tidak sia-sia di situ karena sudah memahami gitu loh. Apa yang sudah saya edarkan. Nah, kalau ingin lebih dalam ya silakan ikut bimbingan, nanti saya arahkan di situ. Seperti itu sobat ya. Oke ya. Saya rasa mungkin ya sedikit banyak saya rasa sudah bisa dimengerti ataupun sudah dipahami buat semua sahabat di channel Ruang Batin. Itulah jawaban dari saya. Sekali lagi, biar saya tidak membalasi satu persatu karena sangat banyak sekali, makanya saya publikasikan. Gitu loh. Biar semua tercerahkan. Oke ya. Nah, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya, sekali lagi jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan, menyalahkan Gusti Allah, menyalahkan semesta, apalah itu ya. Gitu loh. Yang kita sembah ini loh, jangan menyalahkan yang kita sembah. Gitu. Nanti kita semakin terpuruk, itu pesan saya ya. Itu yang nantinya bakal terjadi makin kita terpuruk. Makanya kita harus kembali sadar diri. Di situ letaknya. Ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.